Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihissalam khalila wa ja'alahu linnasi imama. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu basiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua pada hari ini dapat melaksanakan salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Paling tidak ada 3 macam nikmat yang apabila ketiga nikmat ini bertemu secara bersamaan, hidup ini akan menjadi sempurna, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan ketiga nikmat tersebut. Namun alhamdulillah, di sini kita mendapatkannya. Karena hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, seraya berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dari itu kita harus lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menambah ketakwaan kita kepadanya, dan kita wujudkan terus berusaha untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kita merayakan Idul Adha atau Idul Kurban, maka kita selalu teringat akan sosok insan yang mulia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim syarat dengan pesan-pesan moral. Beliau adalah pusat keteladanan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Karena beliau adalah manusia yang paling taat dalam menjalankan syariat agama, sehingga diberi kedudukan mulia di sisi Allah dan memperoleh gelar Khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebajikan dan mengikuti agama atau milah Ibrahim yang lurus, dan Allah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya atau Khalilullah. Surat An-Nisa ayat 125. Ayat tersebut menegaskan bagaimana kita harus memiliki keberagamaan yang utuh
yang otentik yang disebut dengan Hanif, sebagaimana milah atau ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Ada dua standar bangunan keberagamaan yang otentik. Pertama adalah aspek pemenuhan individual yang kita kenal dengan fardu ain. Yang tentunya fardu ain bukan dalam urusan ibadah mardhoh saja, bukan urusan sholat saja atau puasa dan sebagainya. Tetapi ibadah yang dimaksud fardu ain yaitu bagaimana kita pun berubah sikap dari sikap buruk menjadi baik secara perorangan. Dan kikir juga menjadi dermawan, dari malas menjadi taat. Kemudian yang kedua adalah aspek pemenuhan secara komunal atau bersama yang dikenal dengan fardu kifayah. Fardu kifayah juga bukan urusan ibadah-ibadah mardhoh seperti kita memulasara jenazah. Tetapi fardu kifayah juga bagaimana berubahnya pemikiran orang, terutama berkaitan kebijakan-kebijakan setiap orang, khususnya para pemegang tanggung jawab kekuasaan atau kepublikan. Dari sikap-sikap yang buruk seperti aji mumpung untuk dirinya karena merasa berkuasa, untuk kelompoknya misalkan, atau juga sehingga berubah kebijakannya untuk menjadi berpikir untuk semua orang dan senantiasa memiliki tanggung jawab tanpa kecuali. Bagian inilah yang seringkali samar-samar dalam kehidupan kita di negeri ini khususnya. Jika dibiarkan akan berakibat pada bagian-bagian kehidupan masyarakat atau kehidupan publik yang sangat merana. Sampai-sampai muncul pandangan seolah-olah telah menjadi trademark atau hal yang lumrah seolah-olah dalam hidup berbangsa dan negara. Yaitu seringkali ada ungkapan, tidak ada hubungan kesalehan individu dengan kesalehan sosial atau kesalehan secara umum gitu, atau masyarakat. Pandangan ini tentu pandangan yang sangat salah. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu teladan dan prestasi kesalehan individu dan kesalehan sosial tersebut ini telah dicontohkan, ditunjukkan dalam catatan sejarah, yaitu umat Ibrahim atau milah Ibrahim alaihissalam. Yaitu melalui peran Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah menunaikan dengan sempurna amanat-amanat baik yang sifatnya individu maupun sifatnya komunal atau fardu ain dan juga fardu kifayah. Karena itulah maka Allah mengangkat Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia sebagaimana yang diungkap dalam Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdziz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa amanat atau kalimat atau perintah. Lalu dia melaksanakan dengan sempurna seluruh perintah itu. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi umat manusia. Lantas Ibrahim berfirman, aku mohon juga ya Allah kebaikan atau sebagian kepemimpinan itu kepada keturunanku. Maka Allah menjawab, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup manusia, khususnya dalam melaksanakan ajaran agama dan taatan kepada Allah, tentu dituntut adanya semangat pengorbanan. Tanpa semangat itu mustahil keberhasilan dan kesuksesan dapat diraih. Salah satu contoh pengorbanan yang luar biasa tentu saja juga dilakukan oleh sosok Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya, khususnya Siti Hajar dan Ismail putranya. Kisah Nabi Ibrahim syarat dengan pesan-pesan moral. Nabi Ibrahim adalah simbol bagi manusia yang rela mengorbankan apa saja untuk memperoleh keridhaan Allah. Pengorbanan yang tulus dari sosok Khalilullah, Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya ini dijadikan oleh Allah sebagai patron untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Syariat kurban inilah yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim yang lestari hingga kini. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am
fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserahlah dirilah kepadanya. Sampaikanlah Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati, yang lagi taat kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, dan senantiasa melaksanakan salat dan meninfakkan sebagian rizki yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Surat Al-Hajj ayat 34-35. Kurban itu bermakna pendekatan atau qaruba yaqrabu kurbanan, artinya dekat. Taqarrub ilallah bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga terdapat 3 karakteristik yang disebutkan oleh ayat tadi dan kemudian ayat-ayat berikutnya tentang hal yang mesti dimiliki dari jiwa pengorbanan, yaitu sasaran pembangunan mental spiritual yang menyertai khususnya melalui ibadah kurban. Yang pertama yang disebut dengan al-mukhbitin atau orang-orang yang tunduk patuh, orang-orang yang rendah hati. Tashkurun, orang-orang yang bersyukur, dan muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Sasaran pertama dalam pembangunan mental tadi adalah al-muhbitin, yang bermakna mutawaddiin, khasyiin, dan khadiin, yaitu orang-orang yang merendahkan diri, khusyuk, tunduk dalam menjalankan ketaatan, melalui bersabar dalam berbagai musibah, salat, serta infak. Mereka memahami dan menyadari dan sebenarnya bahwa zat yang menundukkan hewan kurban yang besar, gemuk, kuat, sehat itu hanyalah Allah semata. Sehingga ia senantiasa mengucapkan ilahukum ilahu. Maka pantaslah mereka hanya berserah diri tulus kepada Allah, bukan kepada selainnya. Inilah yang dikatakan berkeyakinan dan bersikap pribadi tauhidullah yang senantiasa diungkapkan dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah tashkurun, di mana Allah berfirman dalam ayat tersebut, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkurusmallah alaih sawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untuk sebagian syiar-syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya dalam keadaan berdiri dan kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah unta itu, maka makanlah sebagiannya dan berilah makanan orang-orang yang merasa cukup dengan apa adanya, yaitu orang-orang yang tidak meminta dan juga orang-orang yang selalu meminta. Demikian kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Nah, tashkurun ini maknanya adalah bagaimana sikap ma'ruf yang tumbuh dari keyakinan kuat terhadap berbagai kebaikan dan kenikmatan, kemudian senantiasa diupayakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah al-muhsinun. Al-muhsinun inilah yang makna daripada ayat Allah, la yanallallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging hewan kurban dan darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkan untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang muhsinin atau orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Selain dari ketiga nilai ibadah itu, maka paling tidak amanat Rasulullah SAW kita bisa menemukan paling tidak melalui ibadah Idul Kurban ini. Nilai-nilai atau hikmahnya adalah yang pertama, kita senantiasa evaluasi diri atau muhasabah an-nafs atas segala kesalahan yang telah kita perbuat.
kemudian kita bertobat, lalu ditukarnya dengan niat-niat dan amaliyah-amaliyah serta sikap yang lebih baik dan terus-menerus menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kita berupaya senantiasa merapat dengan kepentingan umat, berupa menunjukkan sikap keteladanan, anutan, dan memberikan pengajaran berbagai kebaikan di hadapan umat. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh kehusyuan. Yang keempat, berkecenderungan hati menjauh dari segala kebatilan dan senantiasa merapat kepada ajaran agama yang benar. Yang kelima adalah senantiasa berupaya menjauhkan sifat syirik atau menyekutukan Allah. Dan yang keenam, bersyukur dengan ucapan di lidah, keyakinan di hati, dan amaliyah ketaatan dengan seluruh perangkat anggota badan kita karena berbagai nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Mudah-mudahan dengan keenam itulah kita mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan dan kekuatan untuk bisa senantiasa melaksanakan ketaatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan akhirnya marilah kita di penghujung khutbah ini, khatib mengajak untuk sama-sama kita tundukkan hati kita dan penuh khusyuk, berdoa memohon kepada Allah segala kebutuhan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin. Wa na'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Dan kami berlindung kepadamu ya Tuhan kami atas kehadirannya dia dalam kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Tuhan kami mohon pertolongan kepadamu. Kami berserah diri kepadamu. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung dan tidak melahirkan serta tidak dilahirkan, serta tiada apapun yang bisa menyamainya. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihi kami sejak kami kecil. Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum-kaum kafir. Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'atina wa ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina wa amwalina wa fima razaqtana wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk kami, para pemimpin kami, jamaah kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak keturunan kami, harta-harta kami, dan pada rizki yang Engkau berikan kepada kami. Berilah kami kebarokahan dalam urusan kami, dunia dan akhirat. Allahumma ja'al lana min kulli dikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa min kulli bala'in afiyah. Ya Allah, jadikan kami jalan keluar yang terbaik atas segala kesulitan yang kami hadapi, celah kelapangan pada setiap beban kehidupan yang kami rasakan, dan juga keselamatan dari setiap musibah dan bencana yang kami alami. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li nikmatik musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Ya Allah, pertautkanlah di antara hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukkan kami jalan kedamaian,
Selamatkan kami dari kegelapan menuju terang. Jauhkan kami dari semua keburukan yang tampak maupun tidak tampak. Berkahi hidup kami, berkahi pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, pasangan dan keturunan kami. Terimalah taubat kami, Engkaulah yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur pada nikmat-Mu, pemuji nikmat-Mu, penerima nikmat-Mu, dan sempurkanlah nikmat-Mu kepada kami. Rabbana ighfir lana wali walidaina waliman dakhala baitina mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidz zalimina illa tabaro. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, ibu bapa kami, dan siapapun yang memasuki rumah kami dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.